Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita disapa firman Tuhan dalam pagi ini, kita berdoa. Anugerah damai sejahtera Allah Bapa melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hatimu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan harian untuk kita di hari ini, yaitu Rabu tanggal 17 Februari 2021, kita disapa oleh firman Tuhan dalam kitab buku Mazmur pasal 41 ayat 13. Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Yang ahu hodo maniup ahu di haburjoku. Jala di pajongjong hodo ahu tujulu ni buhim saliling ni lilingna. Demikian firman Tuhan untuk kita pagi ini. Ada dua kalimat dalam nats ini sebagai perenungan yang berharga bagi kita. Dalam pengakuan sebagai orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan, yang pertama, pengakuan Daud dalam pemazmur ini mengatakan, Engkau menopang aku karena ketulusanku. Tuhan penopang hidup orang percaya. Tuhan yang menopang kehidupan kita secara khusus bagi orang yang tulus hatinya. Maka hiduplah dengan tulus hati. Yang kedua, pengakuan Daud dalam firman ini mengatakan, Engkau membuat aku tegak di hadapanmu selama-lamanya. Hidup kita berharga di mata Tuhan. Tuhan menegakkan kita karena hidup kita adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Daud melihat kondisi situasi kehidupan yang terasing, yang membuat manusia bersedih dan tidak ada pengharapan. Maka Daud mengingatkan kita, sebab Yesus Tuhan, sebab Tuhan kita adalah penopang hidup kita, maka marilah kita selalu hidup di dalam Tuhan. Apa pesan Daud dalam nas ini? Orang percaya diingatkan oleh Daud agar hidup pasrah kepada Tuhan sebagai jalan kesembuhan ketika kita sakit. Sebagai jalan keselamatan ketika kita tersesat. Dan sebagai hidup benar di tempat dimanapun kita berada. Sebab dialah pembela kita. Sebab dialah yang menuntun kita. Sebab dialah yang menolong kita. Engkau menolong aku. Dan Engkau Tuhan yang menegakkan aku. Maka hidup kita adalah menjadi hidup yang sejati di dalam Tuhan. Apa harapan Tuhan dalam nats ini kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku terkasih? Harapan Daud kepada kita orang percaya mengingatkan kita bahwa Tuhan itu dekat. Tuhan itu melihat. Engkau menopang aku, Engkau menolong aku, Engkau Tuhan memberkati aku.
dan Engkau Tuhan menegakkan aku. Sehingga kita tidak menjadi orang yang takut, sehingga kita tidak menjadi orang yang lemah, sehingga kita tidak menjadi orang yang selalu bersedih. Tetapi kita menjadi orang yang benar-benar diberkati oleh Tuhan. Itulah petunjuk Daud, Bapak Ibu Saudaraku. Petunjuk itu adalah petunjuk yang mengarahkan hidup selalu kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, tetapi aku, itu kata Daud. Tetapi aku, dia menunjukkan hubungan yang dekat kepada Tuhan. Teriakan hati yang gelisah di tengah pergumulan sangat berat karena ketidakadilan dan persoalan kehidupan. Maka pemazmur mengingatkan kita Bapak Ibu dengan suara kenabiannya agar tetap berharap mencari keadilan dan kebenaran yang sejati hanyalah dari Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Pengakuan itulah tersiar bagi diri kita yang berkata, Engkaulah Tuhan menopang hidupku. Maka pagi ini berdoalah. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, sebab Dia menopang engkau. Engkau Tuhan menegakkan aku, maka pagi ini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Semangat di dalam Tuhan untuk melanjutkan aktivitasmu bersama-sama dengan Tuhan. Sebab di dalam Tuhan hidup kita adalah hidup yang penuh bahagia dan damai sejahtera. Diberkatilah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, untuk melanjutkan aktivitasmu satu hari ini. Berkenan di hadapan Tuhan, dan percayalah Tuhan memberkatimu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, suara firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkaulah Tuhan yang menopang hidup kami. Engkau Tuhan yang menegakkan kami. Maka kami, Tuhan inginkan menjadi orang pribadi Tuhan yang senantiasa mempunyai rencana yang indah bagi kami. Ya Tuhan, kami berdoa, hendaklah Engkau Bapa di dalam Yesus Kristus menyertai kami satu hari ini melanjutkan aktivitas kami, sehingga kami dalam pekerjaan dan hidup kami pun berkenan di hadapan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, berkati orang tua, berkati pekerjaan, berkati keluarga rumah tangga kami, berkati gereja Tuhan, berkati bangsa dan negara kami. Tuhan terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Ampuni kami dari dosa kami. Ingatlah kami Tuhan oleh karena kebaikan dan kemurahan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, sehingga kami tegak di dalam Tuhan yang penuh anugerah dan kasih setia. Amin.